Sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya aja ya. Yang pertama di sini kita akan membuat pastanya terlebih dahulu. Nah, ini bahan-bahan untuk pastanya nanti kita campur aja semua jadi satu. Oke Mbak Resi, aku sambil bacain absen nih dari warga Instagram. Yansen Harjoko, aku dari Tangerang hadir. Halo Yansen. Oke, ini bahan-bahan keringnya campur aja ya. Setelah tadi ada tepung terigu, terus ada garam. Dan di sini nanti kita aduk, terus kita campur sama semua bahan-bahan cairnya. Ada air, ada minyak, dan juga ada telur. Oke, Mbak Resi nih kalau misalkan jamur champinonnya diganti sama jamur lain bisa nggak? Bisa banget kalau jamur champignonnya mau diganti dengan jamur-jamur jenis lain, boleh ya Sasslovers ya. Bisa ya. Tapi itu nggak akan ngerubah rasanya nih? Dia nggak akan mengubah rasa biasanya, tapi kalau si jamur champignon ini dia memiliki rasa yang jauh lebih gurih dibanding jamur-jamur lainnya gitu Kak. Nah boleh nih buat Sasslovers yang sudah bergabung absen dulu nih dari daerah mana aja ya. Terus lagi gimana nih cuacanya di daerah Sasslovers? Soalnya kalau di sini tuh lagi udah mendung. Udah mulai mendung ya Kak, padahal tadi siang tuh masih panas banget kan ya. Sekarang udah mulai gelap, mendung gitu Sasslovers. Nah ini cara membuatnya Sasslovers, bisa membuat lubang di bagian tengah. Tadi udah aku isi telur, terus di sini juga aku isi minyak goreng, dan yang terakhir aku masukkan si airnya. Nanti tinggal kita uleni, kita aduk-aduk semuanya jadi satu ya Kak. Oke. Nah ini kalau misalkan adonan ravioli ini bisa dipakai untuk ini lain nggak nih Mbak Resi? Untuk apa lah? Untuk jenis pasta-pasta lain gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya pasta itu memang biasanya basicnya itu dia menggunakan tepung gandum Sasslovers. Nah kalau kali ini kita menggunakan tepung terigu protein tinggi. Tapi kalau misalnya Sasslovers adonan ravioli ini mau dibuat jadi pasta fettuccine, spaghetti, angel hair atau yang lainnya, sebenarnya bisa banget ya. Oke, jadi bisa banget Sasslovers pakai adonan ini untuk pasta-pasta lainnya ya. Benar banget Kak. Tapi ini bisa disimpan berarti adonannya? Bisa banget. Jadi nanti adonannya setelah, kalau misalnya ravioli ini dia kan jenis pasta yang dikasih isi gitu ya Kak ya. Kalau misalnya Sasslovers mau buat jenis pasta lain, bisa setelah direbus nanti bisa disimpan. Oke. Nah, buat Sasslovers mungkin yang pernah nyobain ravioli atau pernah bikin ya, boleh nih sharing-sharing di Benar, boleh banget. Di kolom komentar. Ini atau yang punya pertanyaan pantun-pantun boleh banget ya. Gara-gara mendung jadi pada ngantuk. Jadi gelap ya. Jadi sunyi ya Kak ya. Nah ini kalau misalnya udah kecampur rata kayak gini, ini bisa kita uleni menggunakan tangan ya Sasslovers. Tapi pastikan tangan Sasslovers harus benar-benar bersih. Selain menggunakan tangan, ini juga sebenarnya bisa menggunakan mixer Kak. Gitu. Nah untuk pakai mixernya Sasslovers bisa gunakan mixer yang jenis spiral. Oke deh. Nah ini aku mau bacain absen dari warga TikTok. Dari APKTNTAJ Bantar Gebang hadir. Bantar Gebang, halo. Cuacanya di sini lagi mendung-mendung syahdu nih. BTW lagi bikin apa Kak? Sama ya Kak ya, di sini juga lagi mendung ya. Jadi aku kali ini lagi bikin ravioli isi daging ya Sasslovers. Ini kita lagi buat adonan si pastanya terlebih dahulu, pasta raviolinya. Ini kita uleni sampai dia kecampur rata semuanya. Terus kalau udah diuleni gini, kita nggak bisa langsung giling-giling nih Sasslovers, karena harus diistirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Kenapa harus diistirahatkan selama 30 menit? Kenapa harus diistirahatkan? Nah adonan, semua jenis adonan apapun itu ya Sasslovers, nggak cuma buat pasta, buat mie, atau mau buat apa, itu semua harus diistirahatkan. Jadi supaya adonannya itu benar-benar rileks nantinya gitu. Jadi dia nggak akan pecah-pecah pada saat digulung. Oke, ini semuanya udah tercampur rata. Ini tinggal kita tutup aja, atau mau menggunakan wrapping, plastik wrap juga boleh. Oke, berarti ini nggak sampai elastis gitu ya Mbak Resi? Iya, jadi sampai semuanya, sampai kalis aja, sampai semuanya tercampur rata kayak gini. Langsung aja aku tutup menggunakan plastik wrap.
Oke, Mbak Resi ada yang nanya nih dari kamu Sarisun, Kak, ravioli itu apa ya? Ravioli ini adalah salah satu jenis pasta ya. Dia sama masakan khas Italia juga Sasa Lovers. Ravioli ini biasanya dia itu berbeda dengan pasta-pasta yang lainnya karena dia itu diisi nanti. Jadi kita bikin lapisan atas, lapisan bawah, di tengahnya ada isiannya dan dia disajikan juga menggunakan saus gitu. Oke, wah ini cepet banget ya adonannya. Nih adonannya udah jadi, kita keep dulu ya, kita simpan kita istirahatkan dulu selama 30 menit. Dan Sasa Lovers tenang aja karena di sini aku udah ada adonan yang udah diistirahatkan selama 30 menit, jadi dia udah jauh lebih elastis dibanding adonan yang sebelumnya. Nah, ini aku sekarang mau bacain absen dari warga Boleh. Facebook. Dari Aminah Hussein, Malaysia hadir. Halo Aminah Dari Ruth, Bekasi hadir. Aduh, ini di Bekasi lagi kayak gimana nih cuacanya? Biasanya Bekasi tuh beda planet ya. Cuacanya Waduh, di sini ada yang warga Bekasi juga loh Kak. lagi ya. Ngomong-ngomong masalah planet nih, Oke, apa aku tuh? punya pantun nih Kak. Boleh. Yang lagi yang keluar gedung ya. Iya. Bang Ujang beli payung. Cakep. Belinya di pasar dadap. Ya. Walaupun di mana-mana mendung, tapi tetap tonton terus live sajian sedap. Boleh nih diadu nih pantunnya Kang Reno ya. Oke Kak, sebelum aku ke giling-giling ini ya, karena tadi yang pertama aku istirahatkan, ini sudah aku istirahatkan, tapi di sini aku mau bikin isiannya terlebih dahulu. Jadi di sini aku mau campur semua bahannya jadi satu. Ada daging giling. Jadi kalau ini nggak perlu kita masak ya, isiannya tinggal diaduk-aduk aja. Ada bawang bombay. Nah ini bumbunya disatuin semua gitu ya Mbak Resi ya? Iya benar, jadi semuanya tinggal kita satuin aja untuk bahan isiannya. Oke. Jadi ini sebenarnya gampang ya Kak, padahal kalau kelihatannya tuh kayak banyak banget nggak sih Kak tadi bahan-bahannya? Betul, tapi padahal itu tinggal nyatuin doang. Iya, tinggal semuanya ya. disatu-satuin aja nih bahan isiannya. Tuh tinggal disatuin. Tadi aku udah masukin susu cair, sekarang aku masukin garam, gula pasir, terus di sini juga ada merica dan juga paprika bubuk. Oke, Mbak Resi ada yang nanya nih, katanya tips dong membuat adonan ravioli yang hasilnya lembut dan gak keras. Oke, gimana cara bikin adonan ravioli supaya hasilnya nggak keras? Yang pertama ya, Sasa Lovers, bisa pemilihan tepung terigunya itu juga penting banget. Jadi kita gunakan tepung terigu protein tinggi. Kenapa menggunakan tepung terigu protein tinggi? Karena tepung terigu protein tinggi itu mengandung gluten yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi itu yang bikin adonan nanti jauh lebih elastis. Terus Sasa Lovers juga perhatikan cairannya seperti minyak, seperti air, dan juga si telurnya. Jadi harus benar-benar yang seimbang. Jangan jumlah cairannya itu jangan lebih sedikit daripada jumlah si tepung-tepungannya gitu. Jadi adonannya itu harus benar-benar lembut. Dan satu lagi, setelah itu jangan lupa untuk diistirahatkan. Jadi supaya nanti adonannya itu pada saat digiling dia nggak akan patah-patah gitu. Gitu ya Kak ya, gimana cara bikin ravioli yang hasilnya tuh lembut. Oke, ini bahan isiannya udah kuaduk semuanya, udah kuaduk rata. Nah, ada absen lagi Mbak Resi. Dari Okta, Jakarta Timur hadir Kak. Halo Jakarta Timur. Oke, ini ada komen nih dari Yansen Harjoko. Katanya semacam gilingan mie yang warna merah itu mesin ravioli ya Kak Resi. Ya ini gilingan mie memang, kita pakai gilingan mie ya. Jadi ini buat menentukan ketebalannya nih Sasa Lovers. Jadi aku tadi setelah kita resting, kita istirahatkan, ini mau aku giling jadi tipis, tapi kita bikinnya jangan yang terlalu tipis banget ya. Nah dia kalau misalnya udah diistirahatkan, jadi pas lagi digulung tuh dia jadi lebih mudah lagi gitu. Jadi nggak patah-patah adonannya. Nah kalau misalkan Sasa Lovers nggak punya alat gilingan mie ini bisa pakai apa nih Mbak Resi? Bisa pakai rolling pin Kak. Mau pakai rolling pin, di rumah nggak ada rolling pin juga, tenang, Sasa Lovers masih bisa menggunakan botol gitu ya, yang berbentuk bulat, jadi supaya bisa buat ngegiling-giling gitu. Dan tadi ketebalannya tuh nggak tipis, Ini jangan yang terlalu tipis ya. Kalau di sini kan yang 7-nya itu ukuran besar, kita pakai ketebalannya di maksimal 4 aja Sasa Lovers. Oke, Mbak Resi ada yang nanya lagi nih.
Tadi tuh, itu Kak? pakai daging giling ya, bisa nggak pakai protein lainnya? Iya, tadi kita pakai daging giling. Kalau Sasa Lovers mau menggunakan jenis protein lainnya boleh, mau pakai ayam itu juga boleh ya Kak ya. Atau kalau sukanya ikan, mau diganti ikan juga boleh. Ini aku bagi dua ya biar nggak terlalu panjang banget. Wah, kalau tadi ada yang nanya daging giling, kalau sekarang nanya keju nih Mbak Resi. Apa tuh, Katanya Kak? kalau misalkan pakai keju selain cheddar bisa nggak? Soalnya di aku nggak punya keju cheddar. Ada mau diganti keju selain keju cheddar boleh, mau diganti keju quick melt gitu ya, yang cepat leleh boleh juga Sasa Lovers. Oke. Nah, ini adonannya harus dikasih tepung ya Mbak Resi? Iya, jadi supaya dia nggak menempel satu dengan lainnya, kita harus ngasih taburan tepung di adonannya. Oke, ini yang pertama, jadi kita giling di lubang yang besar terlebih dahulu. Ini kalau di sini besarnya 7, jadi aku pakai nomor 7. Terus kalau udah tinggal kita kecilin lagi, jadi bertahap gitu ya kayak dari 7, terus ke yang kecil ke 6 sampai ke yang 4. Jadi jangan yang terlalu tipis-tipis banget. Itu tujuannya apa tuh Mbak Resi kalau pakai gilingan gini harus kayak bertahap gitu? Jadi supaya dia itu adonannya jadi nggak kaget ya kak ya. Jadi dari ketebalannya tebel banget, kecil berkurang lama-lama sampai ke ukuran yang kita inginkan. Jadi supaya dia adonannya juga nggak patah-patah nantinya. Oke, ini udah aku tabur lagi supaya dia nggak nempel. Nah, ini satu adonan kira-kira bisa jadi berapa buah? Satu adonan itu jadi banyak banget ya kayak ini kurang lebih bisa jadi 12 pieces ravioli, jadi banyak banget. Oke, ngomong soal banyak Kak Resi, Apa tuh Karte? waktu makan. Kaget ya. Kalau uang sewu isunya banyak. Dapat cara banyak kamu. Waduh. Apa kak? Karena kalau isunya sedikit, cuma aku. Bukan orang PU ya. Nyerah. Kak Zara mau jawab nggak? Yuk, Nggak tahu. Karena kalau yang banyak kurangnya itu aku. Iya. Boleh lah ya. Boleh nggak apa-apa ya, bagus. Boleh diadu nih, boleh. Iya, diadu tetap ya. putus asa, jangan semangat. Oke, Kak di sini lembarannya udah aku tipisin ya. Ini langsung mau kasih aku isian. Jadi nanti dia bakal aku tumpuk. Oh, Satu. emang bikinnya tuh numpuk itu ya Mbak Resi? Iya, nanti ditumpuk satu lagi kayak gini gitu. Jadi aku jajarin dulu. Ini kalau Sasa Lovers mau dipotong-potong dulu sebenarnya juga nggak apa-apa. Atau mau dibentuk-bentuk yang lainnya boleh. Mau pakai plong menggunakan yang dibentuk kayak yang lucu-lucu, bentuk bintang atau bentuk apapun itu boleh. Tapi kali ini nanti bakal aku cutting yang keriting gitu ya. Nanti aku potong pakai ini. Ini namanya apa ya? Oke. Namanya Ya pokoknya apa kayak tuh? cutter gitulah ya, cutter yang bergelombang. Oke, biar makin Atau mau cantik pakai ya pizza bentuknya. cutter kayak gini ya juga boleh ya, Sasa Lovers. Ngomong-ngomong nih ravioli ini makanan khas mana sih Mbak Resi nih? Ini khas Italian, pasta pasti dari Italia ya. Mungkin ini asing nih bagi sebagian masyarakat Indonesia ya, mendengarnya tuh asing. Iya karena biasanya yang pasaran itu tuh pasta itu spaghetti, terus fettuccine gitu kan ya kaya. Nah di sini aku kenalin pasta yang lain yang ini nggak kalah enak sama makanan-makanan yang ada di resto-resto ya kaya. Betul banget. Dan nanti ini tuh ada taburan sausnya sendiri nggak sih Mbak? Iya jadi nanti di suggest-nya dia itu dihidangkannya menggunakan saus kak gitu. Oke. Dan ini aku kasih olesan ya kak ya, aku kasih olesan air aja jadi supaya dia itu nanti nempel. Oke langsung aja kita tumpuk kayak gini, terus tinggal direkatkan. Oke nih, boleh dong nih Mbak Resi sharing-sharing tips supaya potongan raviolinya rapih nih. Oke, tips gimana cara motong raviolinya rapi? Yang pertama Sasa Lovers, ini pastikan semuanya itu harus dalam keadaan yang benar-benar tertutup dan gak ada udara yang kayak gini nih kak. Gelembung-gelembung gini ya, nih nah aku buang dulu udaranya. Gelembung-gelembungnya. Nah kalau udah Sasa Lovers mau yang rapi, kalau bisa sih menggunakan apa namanya yang bulat. Ring cutter. Ring cutter, benar. Benar-benar menggunakan ring cutter. Saja Iya benar. Mantap. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita potong-potong aja ya.
Besaran. Besar ya Kak ya? Hah? Harus sama besar. Nah iya betul, harus sama besar. Dan besarannya juga itu bisa disesuaikan dengan selera sassy lovers ya. Itu mainan karet-karet gitu. Apa nama yang etek-etek itu? Mainan SD Kak. Apa nama mainannya? Klotok top. Nah, kita potong kayak gini. Ini nanti adonannya yang ini masih bisa digulung lagi, jadi jangan dibuang ya. Oke, nih ada absen lagi dari Asri Suryani. Pasar Minggu hadir. Pasar Minggu, halo. Lagi hujan deras banget nih, pas banget liatin live-nya Sase. Oh di Pasming udah hujan deras hujan ternyata ya ya kayak. berarti Kayaknya ya. di sini OTW ya, karena udah mulai gluduk-gluduk gitu. Oke, Mbak Resi ada yang nanya nih, katanya Mbak bahan isiannya itu bisa disimpan nggak? Bahan isiannya sebenarnya bisa disimpan, tapi karena dia masih dalam keadaan mentah, jadi dia nggak bisa bertahan lama ya sassy lovers. Maksimal aja tuh dia 2 hari, karena dia udah dicampur sama kayak keju, dagingnya kan ya, sama bawang bombay, jadi nggak boleh disimpan yang terlalu lama. Nah ini dia hasilnya kayak gini nih sassy lovers, tuh. Ini mirip pangsit ya kayak Mbak. Tolong turun derajat ya, ini pasta ya kayak kalau Ini pasta isi daging ya. betul, pasta isi daging. Nih aku singkirin di sebelah sini dulu ya. Oke nih Mbak Resi yang nanya kalau sudah diisi seperti itu bisa disimpan nggak? Bisa ya sassy lovers, tapi dia harus dimatangkan dulu, jadi supaya masa simpannya jauh lebih lama. Jadi nanti ini direbus ya sassy lovers, nih aku mendidihin dulu airnya. Jadi nanti setelah kita isi ini nanti kita rebus, terus abis kita rebus didinginkan dan jangan lupa dikasih minyak, jadi supaya dia nggak menempel satu dengan lainnya. Selanjutnya bisa disimpan di dalam chiller atau di dalam kulkas di suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Oke. Nah ini ada yang nanya nih dari kedai Sahabat ID, katanya kalau potongannya pakai pisau nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa banget ya, mau potong pakai pisau juga nggak apa-apa ya sassy lovers ya. Tapi asal pisaunya yang tajam ya. Iya, jadi supaya dia beneran langsung putus ya kak ya. Oke. Langsung putus. Oke, ini dioles-oles dulu ya teman. Ini kita kasih olesan air sedikit aja, jadi supaya kulit yang lainnya tuh menempel. Jadi nanti pada saat direbus dia nggak akan terbuka gitu. Oke. Ngomong-ngomong terbuka nih Kak. Iya. Aku punya tebak-tebakan nih. Apa tuh? Makanan. Ya. Makanan. Ya. Makanan. Ya. Ya. Kesal. Makanan apa yang bikin kesal ayo? Makanan apa ya? Tuh, salah. Salah. Apa ya? Salah, beda. Oh beda lagi ya. Bukan getok. Makanan. Apa ya? Apa ya? Salah. Apa dong sekarang? Nyerah ya. Udah semua nyerah kita. Jawabannya kaca. Kenapa tuh? Dikacangin. Hai, Makasih ya. Mas Reno Atas hiburannya. usahanya, Mas Reno ya. Gak ada spontan dong Kak. Oh iya, spontan. Udah. Tuh. Ini airnya udah mendidih, jadi nanti langsung kita rebus aja ya kak ya. Nah, ini rebusnya kurang lebih berapa menit? Ini ngerebusnya 3 menit aja udah cukup. Oke, sekarang tinggal kita rebus aja nih, udah mendidih. Jadi langsung masukin ke dalam rebusan. Ini langsung ya. Berarti tuh pastanya tuh nanti ditumis kayak kita masak spaghetti biasa nggak sih Mbak Resi? Iya benar, jadi nanti tetap dicampur sama saus gitu. Jadi nah setelah ini kita langsung bikin sausnya ya kak ya. Nah tapi kalau aku maunya pakai saus instan Cabe. bisa nggak? Saus apa nih? Saus cabe, oh saus instan, oh kayak bolognese gitu boleh kok, tetap bisa ya kali ini. Tapi kita bikin yang saus pasta yang creamy gitu kak. Wih. Nah ini udah aku singkirin dulu ya sassy lovers ya. Sekarang sambil nunggu si pastanya, si raviolinya mendidih ya, matang selama kurang lebih 3 menit, aku mau sambil bikin si sausnya.
Jadi nanti si raviolinya matang, tinggal kita langsung masukkan ke dalam campuran sausnya. Ini aku cuci tangan dulu kali ya Kak ya, tangan aku ada tepung-tepung. Sambil nunggu beres cuci tangan nih, aku mau infoin kalau kita lagi ada kompetisi foto mengingat Hari Ibu nih Sasalovers. Dan kebetulan Hari Ibu tuh hari ini ya. Betul. Kalau Kak Fira itu ada ucapan buat ibu gimana Kak? Udah, tadi aku udah kirim-kirim foto pakai ucapan gitu, Kang Reno. Kalau Kang Reno udah belum nih? Udah, tadi aku di studio Pola. Widih. Sama ibu. Oh, tahu itu Sama ya. ibu. Aduh, jangan ya, bahaya nih Kang nih. Temenku juga ada nih Kak. Apa Saya tuh? Ibu ke Kemana tuh Kemana? Kak? kuburan ibunya. Oh iya, ngedoain ya. Sedih ya Kak ya, iya. Doain, Doain. kirim doa ya. Bener. Oke, makanya nih selagi yang punya ibu masih ada. Masih ada. Saya hormati ya. Hormati. Waduh. Tuh. Emang lagunya pun ada ya. Oke, jadi lanjut bikin sausnya sekarang ya. Iya, kita lanjut bikin sausnya. Jadi di sini sausnya aku pakai margarin. Margarinnya kita lelehkan dulu. Nanti kita tumis bawang putih. Kalau dia udah harum, baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Ini tuh berarti nggak pakai tomat ya Mbak Resi? Enggak, jadi kita bikin pastanya tuh pasta-pasta yang creamy gitu ya, Sasalovers. Jadi buat Sasalovers nih yang baru bergabung boleh ya absen-absen ya. Ini kayaknya lagi pada sambil rebahan nih Sasalovers nih nontonnya karena lagi hujan ya. Emang sih kalau hujan gini anaknya rebahan ya Kak? Iya, rebaan ya. Rebahan pematai. Rebahan. Mau rebahan. Beda nih Kang nih ya. Biar semangat kita tebak-tebakan aja. Oke, cakep. Apa tuh Kak Ruth? Kenapa? Ukuran sepatu kanan dan kiri sama nih. Karena yang berbeda cuma perasaan kita aja, Kak. Iya. Hampir benar ya. Oh benar ya, hampir. Karena Kita. iya. Ya. Oh betul ya? Iya. Luar biasa Karika ya. Kayaknya Karika Agak pengalaman sedikit deh. mendung ya di Iya. luar ya. Iya. Dan Waduh, langsung mendung bener ya. iya jangan semangat. Bentengnya begitu tinggi ya. Aduh. Nyanyi kan nih? Iya. Oh. Waduh, udah wangi banget nih bumbu. Udah bau-bau aroma bawang putihnya lah ya Kak ya, udah mulai semerbak. Kalau kata orang Sunda tuh kalau Apa tuh? wangi kayak gitu sengit pisan. Kalau kata Ya. orang Jawa apa? Sengit. Gitu. Sengit. Sengit. Sengit itu kan kayak kalau di kita Bukan kan pertarungan sengit masalah ya. perdebatan, bukan. Sengit. Beda ya. Iya. Emang tuh orang Sunda identiknya itu ya? Identiknya ya. Iya. Gitu ya. Baunya sengit pisan berarti ya. Pisan, betul, Pak. Nah, kalau orang Jawa apa Kak nyebutnya Mbak? Apa? Apa Mas Yudi? Harum. Tawa ya? Ini gadungan semua orang Jawa. Smells is good gak sih? Wah, bahasa Jawanya. Oh, feeling good. Like Lasut asut ya. ya. Ini kayak acara kita sendiri ya. Oke, ini baunya, aromanya udah harum ya. Sekarang aku langsung masukin tepung terigu. Ini kita aduk sampai dia licin. Nah, kalau udah kayak gini nanti bakal aku masukin si susu cairnya sedikit demi sedikit. Oh iya. Apa tuh Kak? Biasa-biasa. Kayak suaranya masuk sih. Oh iya ya. Mbak Resi itu yang Iya. bikin jadi pengental apa sih Mbak nih bahannya? Oke, yang bisa ngentalin si sausnya ini adalah tepung Tuh. terigunya nih Kak. Gitu. Jadi tadi apa namanya tujuan si tepung terigu kita gunakan dalam pembuatan saus ini dia untuk mengentalkan si saus pastanya. Oke, jadi harus pakai tepung terigu ya supaya tuh Mm-mm. saus pastanya kental nih. Betul, dan tepung terigunya harus kita masak di awal jadi supaya nanti dia tuh nggak bau tepung gitu si sausnya.
Dan ini masuknya juga sedikit-sedikit karena kalau misalnya banyak sekaligus nanti dia itu bisa bergerinjil. Jadi si sausnya itu teksturnya tuh jadi nggak halus gitu. Oke. Wah, nih ada yang baru bergabung nih dari Sari Desak. Halo Mbak, bikin apa nih? Halo. Sari Desak. Ini kita lagi bikin ravioli isi daging ya, Salsa Lovers. Ini aku bingung aku mau angkat pasta tapi aku selainin dulu. Ini aku kecil dulu ya, aku matiin. Ini ada nggak Mbak Resi ciri-ciri pastanya udah mateng gitu? Nah, ciri-ciri pasta yang sudah matang ya, ini kan lagi direbus. Jadi tadi waktu awal kita taruh dia itu posisinya ada di bawah Kak. Kalau dia posisinya sudah mengapung, sudah ngambang itu artinya dia itu udah matang ya si pastanya. Iya benar. Jadi nanti dia jadi kayak pangsit rebus ya, lembek banget. Oke, jadi nggak boleh over ya? Nggak boleh terlalu overcook. Ini aku gabung tadi sebelumnya juga aku udah bikin beberapa pastanya tuh Salsa Lovers. Ini mau aku gabungin ya. Jadi supaya dia nggak nempel kita bisa mengoleskan si minyak goreng ke dalamnya. Mau menggunakan olive oil juga boleh supaya dia aromanya lebih harum ya. Nah ini sudah mendidih, sudah matang, ini udah aku matikan, tinggal langsung kita taruh aja. Nih ya biar kelihatan. Oke. Oke nih, absen dari Hans Hakiki. Halo semuanya. Halo. Dika Hans Hakiki dari daerah mana nih? Boleh ya komen-komen. Oke. Oke, ini Raviolinya udah jadi ya Kak ya. Nah ini pastanya, saus pastanya juga udah jadi. Kita aduk. Semua cairannya udah masuk ya. Sekarang tinggal aku masukin bahan-bahan yang lainnya. Ini ada cabai kering ya, udah dipotong-potong. Kita masukin langsung. Terus ada garam, ada black pepper, ada lada hitam. Terus di sini juga ada, langsung kita masukin semuanya. Oreganonya juga tinggal aduk-aduk. Terus dicampur udah Kak, selesai. Cepet Tinggal banget plating. Ya. Ini sih bisa di stok gitu, terus pagi-pagi langsung Iya bener. Ya. Kalau Salsa Lovers mau bikin sausnya tuh dibuat lebih dulu juga ya pada saat malam hari ini juga bisa Salsa Lovers. Tapi nanti jangan digabung dulu antara pasta dan juga sausnya, jadi dipisah. Jadi kalau nanti mau makan tinggal dicampur-campur aja. Oke, ini aku sambil bacain absen lagi dari STST, Jatisari, Jati Asih, Huja, nonton live sajian sedap sambil rebahan. Halo. Jatisari. Nah, ini aku masukin ya Kak ya pastanya. Si raviolinya langsung aja kita gabungkan ke dalam sausnya. Oke, Mbak Resi kata Kak Astri Suryani nih, Mbak pakai maizena bisa nggak Kak buat sausnya? Kalau mau buat maizena bisa aja, tapi sebelumnya kan kita kayak buat roux gitu ya Kak ya si sausnya. Jadi kalau bahan roux, bahan dasarnya memang dia menggunakan tepung terigu dan juga margarin dan susu cair. Oke. Wah ini Kak Hans Hakiki ternyata dari Bandung nih Kak. Halo Bandung. Iya nih Kak Hans, berarti AA ya Kang Reno ya. Hujan gak nih di Bandung nih? Emang Akang cowok sama Kak? Akang. Emang itu cowok? Cowok. Aku melihat ini ya profilnya nih kayaknya cowok ya. Jangan di stalker ya Kak. Oke nih, absen dari jatuh. Jara Intan. Halo Kak Dursau Hadi. Halo, Dursau. Aku mau tebak-tebakan tapi bingung. Ya, Kok malah curhat ya? Aku kira. warga Dursau. Duh, warga Dursau. Di Dursau hujan gak nih? Dursau di mana tuh Kak? Duren sawit ya Kak ya. Sawit nih. Oke. Pinggir BKT. Sama kelapa sawit. Nah, enggak. Mungkin itu asal usul nama Duren Sawit ya Karut ya. Ini udah jadi nih Kak pasta aku. Wih, mana nih? Sekarang tinggal kita plating aja ya. Pasta gigi beda ya Kak ya. Oke, sekarang tinggal kita plating aja Salsa Lovers si raviolinya.
Wah, ini dari Kalia nih. Kak, kalau tertinggal apakah di-post juga di highlight-nya? Iya, nanti bakal kita post ya yang ketinggalan akan kita post di Facebook, di Instagram, dan juga di kanal YouTube-nya Sajian Sedap. Jadi ditunggu aja Sasa Lovers. Nanti nggak cuma videonya aja yang kita post, tapi juga bakal kita sertakan resep lengkapnya ya Kak ya. Betul banget. Tapi untuk warga TikTok boleh nih ya beralih dulu ke Instagram sama ke Facebook dan YouTube Benar, ya. karena di TikTok belum bisa share hasil live gitu ya Kak ya. Wah, ini ada yang komen nih Mbak Resi dari Rika Okta. Mbak Resi kesabarannya setipis sendal hotel. Iya, aku sabar banget. Kesabaran aku, sendal hotel ketebelan ya. Aku tuh setipis tisu dibelah dua. Jadi tipis banget. Berarti nggak sabar ya Kak ya? Nggak sabar ya. Ya jatuh. Kerapuh ya. Ya lebih kerapu sih, bukannya nggak sabar ya. Wah, Makasih ya. ini ada Kak Samuel Saragi baru bergabung. Terus ya. Gimana? Makasih dong. Ini Kak Samuel lagi di mana nih? Lagi di mana nih? Mungkin Kak Dursau kali di Dursau ya. Bareng Kak Zahra berarti. Aduh, dipertanyakan ya. Selesai, tinggal plating. Ih, bener-bener mirip-mirip di restoran ya. Iya ya Kak ya, tuh udah jadi. Set, aku geser. Jadi, hari sambil ada yang absen-absen lagi nggak Kak? Ada nih. Dari siapa aja Kak? Dari Mas Idui. Mas Kebon Idu. jeruk hadir. Halo Kebon Jeruk. Mas Idu ya. Unik ya kan namanya ya Kak ya? Mungkin ya. Oke. Makanya Mas ya tadi aku bilang ya. Jawab. Dari Pasya, Banten. Halo, Ya, Oke udah Kak. Udah Kak. Oke, terima kasih ya Sasa Lovers. Itu tadi gimana cara bikin ravioli isi daging. Nih tadi kita menggunakan sausnya tuh saus-saus yang creamy ya. Ini udah jadi. Nah untuk Sasa Lovers yang ketinggalan, nggak perlu khawatir, videonya masih bisa ditonton ulang.